Hello guys, welcome back to Stripes After Dark Special Edition Dataran Melayu. Au! Oke guys, jadi hari ini Stripes After Dark sedang berada di salah satu tempat yang ada di Malaysia yang mungkin kalian itu jarang ketahui, yang namanya itu Langkawi. Nah guys, jadi Langkawi itu salah satu tempat yang ada di Malaysia, tapi ini disebut sebagai mungkin Balinya Malaysia, karena ini Langkawi itu lebih banyak tentang pantai-pantai, tentang laut, resort-resort yang cantik-cantik, itu semua ada di Langkawi. Tapi guys, kalau kalian tahu Langkawi itu punya tempat yang indah, tapi Langkawi juga itu punya ada kisah seramnya. Nah, hari ini Stripes After Dark akan bahas tentang kisah seram yang ada di Langkawi. Oke guys, kita sekarang berpindah tempat karena tadi ada satu dan dua hal yang kita mungkin agak gak bisa ceritakan, tapi nggak apa-apa. Kisah ini bermula dari sepasang suami istri yang sedang pergi ke Langkawi. Nah, si suami ini belum pernah pergi atau belum pernah menginjakkan kaki di Langkawi, tapi si istri ini sudah pernah. Mereka kan itu tinggal di salah satu pantai yang cukup terkenal yang ada di Langkawi. Nah, pantai itu katanya disebut sebagai Balinya Malaysia, karena memang di pantai tersebut itu tempatnya itu sangat bagus, sangat cantik, banyak turis juga yang ada di sana. Oke, ketika mereka sudah menaruhkan barang yang ada di hotel, mereka pun pergi untuk liburan atau pergi jalan-jalan lah. Nah, mereka itu pergi ke salah satu tempat yang bernama night market. Nah, night market yang ada di Pekan Kuah. Night market dan Pekan Kuah, mereka itu membeli coklat, terus mereka jalan-jalan, terus apapun lah yang mereka bikin itu di sana. Nah, ini mereka juga rental mobil, jadi mereka membawa mobil sendiri. Nah, tibalah pukul 6 sore di saat mereka harus pulang kembali ke hotelnya. Nah, ketika mereka ingin perjalanan pulang, si istri itu menggunakan Waze. Meskipun si istri ini sudah pernah ke Langkawi, tapi dia tetap menggunakan Waze untuk berjaga-jaga. Siapa tahu salah jalan atau apa, jadi mereka mengantisipasinya. Nah, ketika di perjalanan si Maps itu mengarahkan untuk belok ke kanan, turn right. Jadi mereka pun mengikuti untuk menyusuri jalan apa yang dikatakan oleh Waze. Nah, setelah mengikuti kata-kata dari Waze, mengikuti arahan dari Waze, nah sang istri pun awalnya mulai merasa heran, kenapa jalannya kok berubah atau berbeda dengan jalan yang ia lalui tadi. Nah, tapi sang suami pun merasa, oh enggak lah, kayaknya ini mungkin jalan pintas. Nah, ketika mereka menyusuri jalan itu, jalanan itu memang sepi tapi tetap ada kok motor yang lewat, paling barangan 1-2 motor itu lewat gitu. Nah, tapi di samping kiri kanannya mereka itu pohon-pohon tinggi, pohon-pohon yang rindang, yang sangat-sangat tinggi dan mungkin seram gitu. Nah, sampailah perjalanan mulai jalanan itu makin sepi dan mereka lihat lagi maps, loh, mapsnya kok bentuknya itu kayak ular-ular gitu loh. Nah, kayak jalanannya itu mulai berkelok-kelok dan udah mulai sepi guys. Itu semakin ke atas. Tapi di tengah perjalanan, mungkin setengah perjalanan atau 3/4 perjalanan, mereka anginnya kenceng banget guys, tapi nggak apa-apa. Nah, mereka temuin orang yang sedang bersepeda itu mengarah turun. Nah, mereka kan arah naik. Nah, itu ada seorang itu mengarah turun ke bawah, bawa sepeda, dan di sini kondisinya itu benar-benar sepi guys, tidak ada yang lewat. Jadi hanya pesepeda itu doang turun ke bawah dan tidak ada lagi kendaraan yang lalu lalang. Nah, awalnya mereka merasa oke lah, bisa lah, mungkin ini mengarah jalan pintas ke hotelnya mereka. Tapi selang kemudian mereka pun tambah naik.
tiba-tiba Waze-nya itu reconnecting selalu, reconnecting atau relocation. Jadi Waze-nya itu selalu kayak apa, tidak terbaca. Sang suami pun udah kayak merasa apa, curiga atau heran atau kayak panik gitu. Tapi dia berusaha menenangkan dirinya. Akhirnya mereka memutuskan untuk putar balik, U-turn, putar balik untuk sampai ke bawah lagi melalui jalan yang mereka lalui. Kenceng, iya makanya anginnya kenceng tiba-tiba guys. Nah ini pas proses syutingnya ini nggak tahu kenapa anginnya tiba-tiba kenceng banget yang ada di sini. Oke, tapi kita harus beranggapan positif saja karena kita lagi syuting ya. Nah ketika waktu pasangan suami istri ini sedang berjalan turun ke bawah, menggunakan mobil, sang suami pun merasa makin heran, kok ada yang nggak beres nih kalau misalkan mereka lanjut ke atas, jadi mereka harus putar balik. Nah kan kalian tadi inget gak waktu mereka naik, mereka ketemu sama orang yang bersepeda, satu orang doang turun ke bawah. Tapi ketika mereka putar balik itu mereka harusnya, kalau mereka dengan cepat bawa mobilnya, harus mereka tetap ketemu dong, harus tetap masih ketemu lah dengan apa, pesepeda itu. Karena pas mereka lewat di situ itu tidak ada rumah-rumah, tidak ada apartemen, tidak ada losmen yang ada di situ. Nah ketika sudah ada di sana, ketika udah menyusuri, mereka tidak menemukan pesepeda itu, apa, orang yang naik sepeda itu. Nah mereka itu awalnya kaget tuh, kok nggak ada gitu ya, kok nggak ada orang yang naik sepeda itu tadi, perasaan tadi ada gitu loh. Tapi mereka itu berusaha untuk menenangkan dirinya, berusaha untuk oke, bisa lah, apa nggak ada apa-apa lah ini. Nah tapi ketika mereka terus menyusuri, kok tambah nggak ada orang gitu loh, sampailah mereka agak dengan laju, dengan cepat mereka bawa mobilnya sampai ke bawah. Nah ketika sampai ke bawah, kalian tahu nggak guys, itu jalan apa yang mereka lalui? Jadi itu jalan ke Gunung Raya Langkawi. Nah kalau kalian tahu, buat masyarakat Langkawi atau orang-orang yang tahu tentang Langkawi, jalan Gunung Raya Langkawi itu merupakan jalan yang sangat seram, sangat mencekam. Pokoknya apa, ibaratnya orang itu kalau melewati itu nggak berani lewat di malam hari. Nah tapi guys, di jalan Gunung Raya Langkawi ini, kalau kalian menyusuri dari bawah ke atas, kalian menemukan satu resort yang ada di atas. Itu tempatnya bagus sebenarnya, bagus, cantik, dan besar banget, luas banget. Tapi guys, herannya di resort itu di tahun 2017 atau 2018 itu sering tutup guys, karena menurut orang-orang yang ada di sana, tempat itu katanya seram, terus katanya sering berhantu, banyak makhluk gaib. Tapi resort itu tidak kalah seram dengan jalanan yang itu tadi, jalanan Gunung Raya Langkawi. Karena menurut menurut orang-orang Langkawi guys, jalanan itu lebih serem daripada resort yang ada di atasnya. Karena resort itu memang seram, resort itu memang bukan terbengkalai ya, masih ada, besar banget. Tapi guys, yang anehnya resort di sana itu hanya ada satu orang penjaganya, tapi nggak ditutup. Saat ini masih tutup, buka tutup gitu loh itu resortnya. Tadi kan dibilang tutup, tapi sekarang ini resortnya itu buka tutup. Tapi herannya kenapa nggak mau ditutup gitu loh, atau dibikin hal yang baru. Buat masyarakat Langkawi bilang ini tadi tuh jalanan tolnya itu dahulu itu jalanannya itu sering ada penampakan atau gentayangan yang ada. Jadi itu bikin jalanan itu sangat sepi dan gak ada orang lalui. Dan itu jalanan itu digadang-gadangkan sebagai jalanan terseram yang ada di Langkawi gitu. Oke guys, mungkin sekian dulu saja
cerita Stripes After Dark Special Edition Dataran Melayu kali ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Oke, see you on the next video on the Stripes After Dark Special Edition Dataran Melayu. Au!